Baiklah pemirsa, sesaat lagi kita akan mendengarkan press release dari pihak kepolisian mengenai kronologi kecelakaan bus ALS. Berikut liputannya. Belum bisa menentukan identitas secara valid, tapi rencananya kita besok akan mengirimkan satu sampel lagi yang tadi kita temukan di 8C tadi, yang satu kantong ada dua body part yang kita temukan, akan kita kirimkan besok pagi. Sementara 16 sampel yang sudah kita identifikasi kemarin hasil DNA-nya sudah kita kirimkan hari ini tadi ke pus Partai Kamal Sport. Kemudian langkah-langkah besok yang akan kita lakukan adalah kita tinggal mendalami data-data dari postmortem. Untuk postmortem kita sudah selesai. Kemudian dari data antemortem tadi kita dapatkan informasi 5 keluarga dari luar provinsi Sulsel, diantaranya dari Aceh, Sumut, dan Jateng. Untuk itu kami dari Posko DVI sudah mengontak jajaran DVI di daerah wilayah hukum Polda Jateng, kemudian Polda Sumut dan Polda Aceh. Kita jemput bola untuk minta bantuan di DVI sana mengambil contoh sampel DNA keluarga inti ataupun properti yang biasa dipakai oleh korban yang ada di dalam kantung mayat yang sedang kita periksa ini. Begitu saja yang dapat saya laporkan terkait dengan evakuasi. Tadi alhamdulillah satu korban kita sudah bisa evakuasi satu ke Rumah Sakit Muhammad Hasan Palembang dengan menggunakan helikopter tadi sekira pukul 11:30 sampai di Palembang. Sekarang korban sudah pasien itu sudah kita rawat di Rumah Sakit Bayangkara. Untuk korban yang dua lagi yang satu meninggal dunia dikabarkan dari pagi, dan satu lagi itu nanti Pak Kadinses dan menjelaskan untuk penanganan lebih lanjutnya, karena memang mengidentifikasi yang sesuatu masalah mengidentifikasi korban dan bisa tolong membutuhkan peralatan atau pemeriksaan yang lebih lanjut, salah satunya dengan metode saintifik untuk menggunakan fasilitas laboratorium data puskesmas. Ya teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan di hari kedua operasi DVI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini juga banyak sekali informasi yang diberikan kami saat ini masih melalui hotline yang bagi keluarga yang tidak bisa langsung, maupun yang datang secara langsung untuk memberikan data-data yang kita populer di pos antemortem tadi. Untuk yang diberikan informasi gigi dan lain-lain, memang sudah berapa kita identifikasi teman-teman, tapi kita kan belum bisa memastikan ini gigi siapa. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, seperti properti kalung tadi. Jadi laporan keluarga itu laki-laki atau perempuan. Sementara kita menemukan kalung tersebut yang identik, hampir mirip dengan kalung yang ditunjukkan foto oleh keluarga, itu jenazahnya kita identifikasi sebagai korban laki-laki jenis kelamin. Itu. Tadi kan ini poin satu poin empat tadi. Juga artinya data dari manifest itu tidak dihitung ya apa yang disebutkan hari ini. Ya, mengenai defense memang secara khusus kami tidak melakukan memegang data tersebut siapa penumpangnya siapa, karena memang sama-sama kita ketahui bukan bahwa bis ini kan tidak seperti pesawat yang setiap naik harus punya tiket, tapi kan
kan berdasarkan laporan bahwa ini naik di sini, kita nggak tahu turunnya di mana. Tapi yang kita lakukan di sini hanya terfokus pada identifikasi saja. Nah, yang seperti disampaikan kemarin, rekan-rekan media juga sudah menulis bahwa ada 16 kantung mayat. Ternyata pada hasil penelusuran kita hari ini pendalaman kita menemukan 17, di mana dalam satu kantung mayat itu kita jumpai bahwa ada 2 potongan tubuh yang lengket. Jadi di daerah perlengketan itu adalah sekitar ketiak. Itu yang kita ambil, yang kita curigai bahwa ini bukan bagian tubuh dari si bagiannya satu lagi, berbeda dia. Maka itu kita lakukan pemeriksaan di sini, diambil kesimpulan, tadi kami rekonsiliasi, didapatkan bahwa memang itu untuk jenis kelamin kita tidak bisa tentukan, karena memang potongannya lebih kecil, dan kita bisa mengambil dari beberapa bagian tubuhnya yang kita lakukan pemeriksaan. Tapi dari situ kita bisa menduga bahwa temuan satu body part tadi diduga anak-anak yang mungkin usianya di bawah 5 tahunan sekitar.